拍卖正式开始。我出6000现金单，我出8000， 2万，我出5万。明显是在打压秦南啊！七色花，我要了，什么叫有能者得之吗？就是属于我的。什么？ Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Peerless Spirit. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang memperlihatkan Kinan memberitahu semua orang kalau Lin Jisoo itu dirinya kalahkan hanya dalam 1 kali serangan aja. Apa yang dia katakan membuat Molly kesal, selain itu dirinya sama sekali tidak percaya kepada Kinan karena bagaimanapun kultivasinya itu jauh berada di bawah Lin Jisoo. Di sini Sushio menjelaskan mengenai apa yang terjadi sebenarnya. Jadi ketika Kinan berhasil menyelesaikan kompetisi di hutan bambu, ia berhasil menjadi pemenangnya, akan tetapi Lin Jisoo sama sekali tidak terima dan ingin mengambil tindakan untuk merebut token singlongnya. Kinan tentu tidak diam saja dan memberikan perlawanan, jadi pertarungan pun sempat terjadi di antara mereka, namun siapa sangka kalau yang menang adalah Kinan. Sushio tidak mengada-ngada karena semua murid baru adalah saksinya. Molly seharusnya tidak meremehkan Kinan, ia tidak menyangka kalau Kinan itu akan memiliki kekuatan seperti ini. Ia pun kemudian memberikan taruhannya dan berjanji untuk tidak melupakan dendam ini. Alhasil Gong Yang pun mengambil pil dan selain itu ia meminta wakil Master Zhao dan para bawahannya untuk menyerahkan juga pil yang telah mereka taruhkan. Dengan perasaan yang kesal sekaligus sedih mereka pun memberikan pil ini kepada Gong Yang. Mereka agak menyayangkan karena pil sangatlah sulit untuk dikumpulkan. Tidak lupa Gong Yan pun berterima kasih banyak kepada Kinan karena berkatnya lah ia telah bisa mendapatkan begitu banyak pil. Berhubung kompetisi sudah selesai, jadi wakil master segera memberikan hadiah kepada para murid yang telah mendapatkan posisi tertinggi. Untuk Kinan sendiri, dia mendapatkan pil Siantian 9 putaran yang mampu membantunya meningkatkan kultivasi dengan sangat cepat. Selain itu, Kinan juga telah berhasil melangkah ke tangga 1000 sekaligus membuat sejarah baru. Atas prestasinya yang Kinan tunjukkan, ia akan dihadiahkan 10.000 pil Siantian. Wakil Master Zhao itu mengumumkan kalau kompetisi telah berakhir, nanti akan ada para tetua yang akan membawa mereka pergi ke puncak halaman gerbang luar. Di sini senior Xiao penasaran selama di kompetisi itu apa aja yang telah Kinan alami di dalam sana. Namun sebelum itu Gong Yang mengajak mereka untuk pergi karena ini bukanlah tempat yang nyaman untuk saling berbicara. Di sini terdengar kalau Xiulang sedang menceritakan tentang petualangan hebat yang dialami oleh Kinan. Ia benar-benar terpukau dan kemampuan yang Kinan miliki. Apalagi ketika pertarungan terakhirnya dengan Lin Jisoo, kala itu Kinan berhasil membuat semua orang terpukau dengan kehebatannya. Chuyun membenarkan apa yang dikatakannya karena dia juga telah menyaksikan semua itu. Xiulang memberitahu kakaknya kalau Kinan sebenarnya sudah mampu melewati rekor yang dibuat oleh Lin Jisoo. Namun dia sama sekali tidak menyerah dan membuat rekor yang baru. Semua itu sepertinya dilakukan untuk kakaknya. Senior Xiao pun berterima kasih banyak atas perjuangan yang Kinan lakukan. Kinan mengingatkan mengenai kejadian di kota Lingxiao. Jika senior Su tidak bersikap adil, maka dia yakin saat itu keluarga Qin mungkin telah mengalami bencana besar dan juga membuat dirinya tidak bisa sampai kemari. Selain itu, dia beranggapan kalau semua ini adalah sebuah takdir. Jadi selama dia memiliki kesempatan untuk menantang rekor tersebut, maka akan dirinya lakukan. Dalam perbincangan itu, di sini Gong Yang pun akan menunjukkan rasa terima kasihnya. Tujuan dia membawa mereka kemari adalah untuk membagi pil dan memberikan 4.000 pil kepada senior Xiu. Sedangkan untuk Kinan akan dirinya berikan lebih banyak karena alasan ia bisa memenangi taruhan itu tentu tidak lepas berkat kontribusi besarnya.
Semua ini membuat Kinan begitu senang karena 30.000 pil ini maka sama saja dengan 300 pil Xiantian. Hanya saja Kinan beranggapan kalau pemberian Gongyan terlalu berlebihan. Selain itu, dengan ranahnya sekarang maka dirinya masih belum bisa menggunakan pil tersebut. Jadi Kinan berencana untuk membagikan semua ini kepada rekan-rekannya. Berhubung Kinan tidak mau, jadi Cuyun meminta Gongyang untuk memberikan sedikit kepadanya. Gongyang tentu akan menyetujui permintaan Kinan. Ia pun memberikan bagian kepada Cuyun dan juga Xiaoleng. Dan untuk sementara ia meminta Kinan untuk menyimpan pil itu karena hal ini sangat berguna bagi alat tukar menukar di sekte ini. Xiaoleng dan Cuyun tidak bisa menyembunyikan rasa senang mereka setelah memberikan semua bagiannya. Gongyang pun pamit pergi karena dirinya masih harus menyelesaikan beberapa urusannya. Xiaoleng yang ingin kakaknya berduaan dengan Kinan memberitahu kalau dirinya juga masih memiliki urusan, maka karena itulah ia pun pergi. Suasana juga sempat hening untuk sementara waktu hingga Kinan memberitahu kalau ia belum menggunakan manik perisai bumi pemberian senior Xiao. Ia berencana untuk mengembalikannya, tapi senior Xiao memintanya untuk terus menyimpan hal tersebut karena dia yakin kalau suatu hari nanti harta ini pasti akan berguna. Seketika saja senior Xiao ingin Kinan mengatakan beberapa banyak rahasia yang dia miliki. Kinan tidak tahu apa yang dia katakan, yang tentu saja Kinan masih ingin merahasiakan semua itu dari siapapun. Berhubung tidak ada lagi yang mau mereka bicarakan, Xiao Qingsu pun ingin pergi. Karena ia telah menerima sebuah misi, jadi harus meninggalkan sekte untuk sementara waktu. Ia meminta Kinan untuk tidak perlu khawatir karena tempat ini memiliki sebuah penghalang. Singkat cerita, ia pun mulai melakukan penyerapan pil Xiantiannya. Setelah itu kita dibawa ke tempat Ouyang Jun tinggal di sana. Molly telah memberitahu mengenai apa saja yang telah dilakukan oleh Kinan. Selain mengalahkan Lin Jixiao, ia juga membuat wakil master Istana Zhao tidak berkutik. Molly juga meminta maaf karena mereka tidak punya pilihan lain selain menganggap Kinan sebagai pemenang kompetisi. Ouyang Jun memintanya untuk tidak perlu khawatir. Ia akan memastikan senior Xiao tidak akan bisa lepas dari tangannya. Jadi dirinya berencana, yakni ketika mereka menjalankan misi di luar sekte, di saat itu juga mereka akan bertindak dengan begini. Mereka tidak perlu mengotori tangan hanya untuk masalah seperti itu. Maksud dari perkataan Ouyang Jun adalah Kinan telah berani menentang keluarga Gong, jadi tentu saja mereka tidak akan berdiam diri saja. Xin kembali ke tempat Kinan yang mana terlihat di sana sudah ada Bai Heng yang sudah menunggunya. Di saat Kinan keluar dari kediamannya, Bai Heng pun segera menyambutnya. Selain itu, sekte telah mengeluarkan satu halaman untuk diberikan kepada Kinan. Jadi dirinya akan membawa Kinan untuk melihat hal tersebut. Kinan berterima kasih kepada Bai Heng dan memberikan apa yang dia inginkan. Selain itu, Bai Heng juga tahu kalau pedang Kinan telah patah pada kompetisi sebelumnya. Jadi dia berencana untuk membawanya ke sebuah lelang dan hal itu berhasil menarik perhatian Kinan. Jadi dirinya akan pergi bersamanya. Di sini kita dibawa ke sebuah tempat di mana Kinan diberitahu oleh Bai Heng kalau inilah Istana Yibao. Tempat ini memiliki total 3 lantai. Lantai paling atas merupakan tempat di mana beberapa harta karun berkualitas tinggi diperbaiki. Lalu kedua merupakan tempat berbagai senjata dan teknik yang berharga, sedangkan tingkatan 1 merupakan tempat leluasa bagi para murid untuk menjual hartanya. Baru aja tiba di lantai 1, Kinan sudah diperlihatkan dengan begitu banyak pedagang yang menjual berbagai teknik dan juga senjata. Di sini para pembeli tidak perlu khawatir karena barang-barang yang para murid jual bukanlah barang palsu. Kinan pun tertarik untuk melihat barang-barang yang ada di sana demi bisa mencari barang yang berharga sekaligus menarik Kinan menggunakan kemampuannya. Sayang sekali sampai saat ini Kinan tidak menemukan hal yang menarik. Bagi Kinan semua barang yang dijual oleh para murid tampaknya adalah hal yang biasa saja. Di sini Kinan pun melihat beberapa senjata yang harganya sendiri terlalu mahal. Jadi Kinan hanya bisa menelan ludah. Hingga ia pun tertarik dengan lapak salah satu pedagang, namun Kinan dilarang untuk menyentuhnya jika tidak membelinya. Di dalam guci itu terdapat sebuah akar spiritual. Dia yang merasa tertarik dengan hal tersebut lalu berencana untuk membelinya dengan pilnya. Bai Heng langsung terkejut karena dia menganggap botol itu terlalu mahal yang seakan-akan pria itu ingin merampok mereka.
Si penjual ini tidak terlalu peduli, jadi pada akhirnya Kinan pun memberikan 1000 pil untuk membelinya. Baiheng begitu penasaran mengapa Kinan mau membeli barang ini. Ternyata Kinan itu hanya iseng saja, namun keisengan itu telah menghabiskan 1000 pil atau setara dengan 10.000 pil Xiantian. Setelah puas melihat ke sana kemari, Kinan dan juga Baiheng akan memasuki ruangan tengah, namun sebelum itu mereka diminta untuk mengeluarkan tokennya. Baiheng pun memperkenalkan Kinan sebagai peringkat 1 dalam kompetisi Pulau Wanxiang, jadi saat ini tokennya masih sedang dibuat. Baiheng merasa ia bisa menggunakan tokennya untuk membawa Kinan masuk, ia bahkan memberikan sedikit sogokan kepada pria itu. Akan tetapi semua ini sia-sia saja, namun Kinan pun mengeluarkan sebuah token. Melihat hal itu seketika saja membuat dirinya terkejut, penjaga ini pun langsung ramah kepadanya berdasarkan aturan siapapun yang membawa token itu, yakni bisa memiliki 3 buah harta secara gratis di lelang ini tanpa takut diambil oleh orang lain. Sontak melihat itu Baiheng merasa kalau keputusannya mengikuti Kinan adalah pilihan yang tepat. Bahkan dia memberi sebuah token yang bisa membuat para penjaga itu memberikan hormat kepadanya. Hanya saja kesenangan ini terganggu ketika mendengar nama Nanggong Cheng yang merupakan peringkat pertama di halaman kanan. Sebagai seorang alkemis tingkatan tinggi, tidak ada orang yang berani untuk berebut pil darinya. Kinan pun tertarik kepadanya dan langsung saja melakukan pemeriksaan. Nanggong Cheng ini ternyata memiliki roh senjata kelas 9 di tingkat kuning. Dan untuk kultivasinya sendiri, dia itu sudah mencapai setengah langkah Xiantian. Mungkin dia ini lebih baik dari Lin Jixiao. Kedatangan mereka kemari ternyata adalah untuk mencari keberadaan Kinan. Orang-orang pun menyingkir dan memperlihatkan Kinan kepada mereka. Pada akhirnya Nanggong Cheng pun tahu kalau pria di hadapannya adalah Kinan. Ternyata keluarga Nanggong dan juga Lin sudah berteman dalam waktu yang lama. Mungkin Kinan akan dalam masalah karena dia telah mengalahkan Lin Jixiao. Dan tujuan Nanggong Cheng kemari adalah untuk mengingatkan Kinan untuk tidak sombong dulu karena dia akan memberikannya pelajaran. Di sana orang-orang pun berpikir kalau Nanggong Cheng ingin mengalahkan Kinan dan Baiheng meminta Kinan untuk berhati-hati sebab Nanggong Cheng itu setelah dihormati oleh para tetua di sekte luar. Namun Kinan sama sekali tidak mau dan memilih untuk tetap berada di pelelangan karena sepertinya itu ia akan bersaing dengan Nanggong Cheng. Di saat kemudian seorang tetua pun tiba dan secara resmi memulai acara pelelangan. Barang pertama yang akan mereka jual dikenal sebagai salah satu dari 3 harta karun. Ini merupakan bunga 7 warna. Tanaman ini dapat meningkatkan peluang mereka untuk bisa melakukan penerobosan sebesar 30%. Efek pengobatannya sendiri 3 kali lipat dari teratai emas dengan 3 kelopak. Harta ini diawali dengan harga 5.000 keping pil Xiantian. Tentu saja beberapa orang pun segera memberikan penawaran, harga pun terus naik bahkan sampai menyentuh ke harga 15.000 pil Xiantian. Baiheng merasa ini adalah kesempatan yang bagus untuk Kinan karena saat ini dia telah berada di ranah body tempering di tingkat 9. Jika dia berhasil mendapatkan tanaman itu, maka ini akan dapat membantunya naik ke ranah Xiantian. Kinan pun menaikkan harganya menjadi 20.000 pil Xiantian yang awalnya orang-orang itu tidak tahu siapa dia hingga akhirnya mereka sadar kalau Kinan adalah murid baru. Beberapa orang pun kesal karena Kinan berani memberikan penawaran, tapi semua orang langsung terdiam ketika Nanggong Cheng menaikkan penawaran sampai 50.000 pil Xiantian. Nanggong Cheng meminta orang-orang di sini untuk memberikan bunga itu kepadanya, jadi karena itulah dia menaikkan harganya. Tawaran yang diberikan oleh Nanggong Cheng itu benar-benar membuat semua orang terdiam karena 50.000 pil Xiantian bukanlah jumlah sedikit. Seketika aja pandangan mereka pun sangat berbeda terhadap Kinan, yang seakan-akan ia tidak akan bisa dibandingkan dengan Nanggong Cheng. Jadi seharusnya bunga itu diberikan saja kepada Nanggong Cheng. Tapi beberapa orang berpikir kalau Nanggong Cheng ini sengaja untuk menekan Kinan karena bagaimanapun dia itu sudah berada di tahap awal Xiantian. Tetapi ini akan segera mengetuk palu jika tidak ada yang berani memberikan tawarannya.
Sebab dengan gitu maka bunga 7 warna akan diberikan kepada Nanggong Cheng. Namun Kinan tidak tinggal diam saja dan akan memberikan penawaran lagi, tapi tetua itu menyayangkan karena Kinan sudah terlambat memberikan penawaran. Jadi bunga 7 warna ini sudah menjadi milik dari Nanggong Cheng. Sang tetua juga malah menjadi kesal karena jika Kinan ingin bersaing maka dia itu harus mengeluarkan pil 什么叫 lebih 有 banyak 能者 lagi. 得之吗？ Tapi Kinan tidak akan mengeluarkan pil lagi. Selain itu untuk apa juga dia bersaing dengan Nanggong Cheng. Hanya saja Nanggong Cheng itu harus menghormati dirinya karena dialah yang akan mendapatkan bunga tersebut. Sontak Nanggong Cheng hanya bisa tertawa karena dia yakin Kinan tidak akan bisa bersaing dengannya. Jadi lebih baik dia itu tidak menimbulkan masalah apapun di sini. Nanggong Cheng pun meminta tetua untuk mengusir Kinan dari istana Yibao. Tentu tetua pun sepertinya setuju dengan apa yang dia katakan. Namun dia langsung diberitahu oleh penjaga kalau Kinan memiliki token yang dimiliki oleh para tetua. 什么？ Alhasil tanpa pikir panjang tetua pun memberikan bunga 7 warna kepada Kinan. Hal ini membuat semua orang penasaran dengan apa yang terjadi. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.